Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo sahabat pajak dimanapun berada, kami kembali lagi di podcast Sawah Besar 1 bersama saya Giri. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana sih aktivasi akun wajib pajak di Kortex. Dan teman-teman pasti juga bertanya-tanya nih dan penasaran, apa sih Kortex itu? Nah, kali ini Kak Tara akan menjelaskan Kortex itu apa sih? Oke. Ya nih, sebelumnya pasti teman-teman juga bingung ya, ataupun masih pada banyak yang belum tahu nih Kortex itu apa. Jadi untuk sobat-sobat pajak yang saat ini sedang menggeluti atau melakukan pekerjaan di sistem yang lama yang mungkin dikenal dengan DJP online, lalu tiba-tiba di tahun ini itu kan banyak ya pemberitaan ataupun masyarakat yang tiba-tiba ada Kortex nih, apa nih Kortex? Ya nggak kaget? Ya benar. Nah untuk Kortex ini sebenarnya apa sih? Dan bedanya tuh sama yang lama itu kayak gimana ya? Nah, jadi teman-teman sebenarnya kalau Kortex itu lebih simple daripada sistem yang lama. Karena apa? Karena di Kortex ini memang sistem yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nanti harapannya ini sistem satu pintu, yang mana wajib pajak tidak lagi menggunakan berbagai macam aplikasi seperti SPT. Kalau dulu itu pasal 21, pasal 326 itu kan masih pakai SPT, dan juga ada e-pot ya di website DJP online langsung. Nah, kalau sekarang ini kita mau buat sistem yang terpusat satu pintu di Kortex ini. Jadi nanti untuk Kortex sendiri wajib pajak itu bisa melakukan hak dan kewajiban perpajakannya melalui Kortex ini. Misalkan untuk pelaporan SPT atau untuk pemenuhan SKF atau nanti untuk membuat bukti potong itu dilakukannya melalui Kortex KGRI gitu. Berarti Kortex ini sudah mengintegrasikan berbagai aplikasi perpajakan ke dalam satu. Nah lalu tadi kan kakak sempat menyebutkan adanya DJP online sebelumnya nih. Lalu untuk DJP online ini bagaimana kak? Apakah sudah tidak aktif? Apakah masih aktif atau gimana? Oh iya. Jadi kalau DJP online sebenarnya sekarang masih dipakai ya Kak Giri. Karena untuk pemenuhan kewajiban yang sebelum berlakunya Kortex, yang mana masyarakat menggunakan Kortex itu mulai 1 Januari tahun 2025. Nah, untuk pemenuhan kewajiban sebelum itu kita masih menggunakan sistem yang lama. Jadi untuk pelaporan wajib pajak orang pribadi atas SPT tahunan ataupun SPT badan itu nanti juga tetap masih menggunakan DJP online untuk tahun pajak 2024. Nah, untuk nanti salah satunya pelaporan SPT orang pribadi dan juga wajib pajak badan itu nanti kita akan menggunakannya Kortex untuk pelaporannya Kak Giri gitu. Berarti fitur-fitur perpajakan yang di aplikasi lama itu sudah dipindahkan semua ke Kortex atau masih ada nih yang kita harus buka tetap aplikasi yang lama? Oh iya. Jadi kalau untuk fitur-fitur ataupun data-data dan juga pelaporan ataupun pembayaran nanti terintegrasi di Kortex itu memang sudah dilakukan penyempurnaan terus-menerus ya dari DJP. Namun untuk ada beberapa ini sebenarnya Kak Giri yang memang masih menggunakan DJP online. Itu ada SKTD atas dana hibah dan BPH dari luar negeri gitu. Jadi kalau selain itu sudah menggunakan Kortex semua. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih sebenarnya pasti banyak ditanya oleh kawan-kawan pajak di rumah, yaitu tentang bagaimana sih aktivasi akun Kortex itu. Iya, untuk aktivasi akun wajib pajak itu mudah banget Kak Giri. Jadi ini aku tunjukin sekalian ya caranya. Nah, jadi nanti teman-teman itu bisa langsung masuk ke website kortexdjp.pajak.go.id. Di sini nanti teman-teman akan menemukan laman awal yang mana kita tinggal memasukkan ID pengguna. Itu kalau untuk wajib pajak orang pribadi saat ini menggunakan NIK ya kayak NIK 16 digit, silahkan diinputkan di ID pengguna. Dan nanti untuk loginnya itu menggunakan kata sandi yang kita buat sendiri. Nah, di sini kalau misalkan Kak Giri dulu sudah pernah punya akun DJP online, ini Kak Giri tinggal pilih lupa kata sandi aja. Nanti dari lupa kata sandi, Kak Giri bisa masukkan nomor NIK-nya,
Kemudian tujuan konfirmasinya bisa dipilih mau yang surat elektronik atau nomor gawai. Nah nanti kalau sudah memasukkan tujuan konfirmasi dan captcha serta pernyataannya, nanti akan ada link KGRI yang akan dikirimkan ke email kakak. Nanti linknya kakak klik, setelah kakak klik itu nanti kakak bisa merubah password kakak. Gitu. Jadi nanti kalau sudah selesai reset passwordnya, KGRI tinggal login lagi aja kayak yang tadi aku bilang, ID pengguna dengan nomor nik kakak. Nah itu kalau misalkan kondisinya KGRI udah punya akun DJP online ya. Aku jadi kepikiran nih Kak, aku punya saudara nih, mahasiswa, dia pengen aktivasi akun Cortex. Oke. Jadi bagaimana sih Kak tata cara aktivasi akun Cortex untuk orang-orang yang baru atau awam? Oke, ini berarti masih mahasiswa ya saudara kakak ya? Gampang kok Kak sebenarnya. Jadi kita perlu tahu dulu nih, saudara kakak itu sebelumnya punya akun DJP online nggak? Belum sih. Belum ya? Belum. Nah, kalau misalkan belum punya akun DJP online, nanti waktu kakak masuk ke laman Cortex, itu di bagian bawah ada pilihan apakah pengguna baru atau nanti mau langsung aktivasi saja. Kalau misalkan memang belum punya sama sekali NPWP yang 15 digit, karena kan dulu sebenarnya NPWP itu 15 digit ya. Sekarang karena ada pemadanan NPWP, maka menggunakan nik yang 16 digit. Jadi kalau dulu sudah punya NPWP 15 digit, nanti saudara kakak tinggal pilih aktivasi akun wajib pajak saja. Kalau misalkan belum punya akun DJP online ya. Nah, tapi kalau misalkan di sini memang belum punya NPWP 15 digit sama sekali, berarti nanti bisa pilih yang daftar di sini, nanti dipilih yang bagian perorangan, gitu Kak. Untuk daftar NPWP-nya? Betul. Jadi nick-nya itu nggak hanya nick di KTP ya, tapi harus juga diaktifasi untuk NPWP-nya. Iya, karena kalau NPWP itu perlu diaktifasi dulu nih. Kalau misalnya kita sudah punya DJP online sebelumnya? Nah, ini lebih gampang lagi Kak. Kalau misalkan udah punya DJP online sebelumnya, itu dia sebenarnya akan terintegrasi datanya dengan data yang ada di Cortex. Nah, wajib pajak di sini tinggal melakukan pengubahan password saja. Jadi caranya nanti ini bisa pilih yang bagian lupa kata sandi, terus nanti bisa memasukkan nomor NIK-nya. Kemudian nanti ada tujuan konfirmasi nih Kak, bisa surat elektronik atau nomor gawai. Nah penting buat diingat nih kawan pajak, kalau misalkan tujuan konfirmasi ini adalah tujuan konfirmasi yang terdata pada DJP online, terdata DJP online. Jadi perlu dipastikan nih untuk surat elektronik ataupun nomor gawai itu adalah yang terdaftar di akun DJP online-nya orang pribadi. Karena kalau misalkan nanti ketika kita inputkan data yang tidak sesuai, maka sistemnya tidak akan bisa lanjut Kak. Jadi kita perlu melakukan perubahan data terlebih dahulu. Begitu. Berarti harus adanya penyamaan data nih antara di DJP online sama di Cortex. Iya, untuk mengubah kata sandinya. Nah, sebagai informasi nih Kak Giri, untuk sekarang bagi orang pribadi itu kan menggunakan nik ya. Jadi kalau misalkan untuk aktivasi akunnya itu bisa melakukan aktivasi nik sekalian. Jadi NPWP-nya ketika daftar pertama itu sudah bisa aktif sebagai nik dengan cara nanti memilih dengan aktivasi nik begitu. Tapi kalau hanya untuk registrasi saja tanpa mengaktifasi nik kakak, itu kakak tinggal pilih yang hanya registrasi. Begitu Kak. Jadi semuanya ini bisa dilakukan melalui Cortex ya, nggak perlu kita datang-datang ke kantor KPP. Betul, saat ini sudah terotomatisasi by system ya. Jadi kakak bisa langsung buka website Cortex DJP saja, nanti semua kegiatannya bisa dilakukan melalui Cortex itu. Jadi aktivasi akun ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tidak perlu datang-datang lagi ke kantor pelayanan pajak. Nah, untuk selanjutnya, siapa aja sih Kak yang harus untuk aktivasi akun Cortex? Iya, jadi pada dasarnya semua wajib pajak itu bisa ya dan melakukan aktivasi Cortex baik secara mandiri ataupun nanti bisa dipandu juga oleh teman-teman di KPP di bagian helpdesk. Dan nanti untuk ini bisa orang pribadi baik suami ataupun istri atau misalkan nanti juga wajib pajak badan maupun wajib pajak instansi pemerintah. Jadi bisa melakukan aktivasi Cortex langsung gitu Kak. Tadi kakak sempat mention tentang orang pribadi suami istri ya. Untuk penggunaan Cortex seperti apa sih Kak untuk wajib pajak orang pribadi suami istri ini? Oh iya,
suami istri ini digabung ya Kak ya, kalau misalkan tidak ada perjanjian pisah atau memang memilih untuk terpisah. Nah, untuk sekarang ini karena saat ini NPWP itu adalah NIK ya, yang sudah diaktifasi, maka nanti baik suami ataupun istri itu bisa akses ke Kortex masing-masing dengan menggunakan NIK mereka masing-masing. Begitu. Oke, tadi sudah mengenai suami istri. Sekarang bagaimana sih Kak untuk yang wajib pajak badan? Karena juga pasti ada sahabat-sahabat pajak di rumah yang ingin bertanya-tanya mengenai badan usaha ini gimana untuk wajib pajak badan. Nah, spesial ini untuk wajib pajak badan ya. Ini mungkin ada perbedaan dengan sistem-sistem yang sebelumnya. Karena kalau untuk wajib pajak badan, ini kita harus melakukan impersonate dari wajib pajak orang pribadi dulu. Kalau Kak Giri tahu, biasanya kan wajib pajak badan itu diwakilkan oleh pengurus gitu ya. Nah, nanti untuk login ke Kortex badan itu perlu login dari akunnya pengurus terlebih dahulu. Baru nanti memilih akun wajib pajak badan yang direpresentasikannya. Gitu Kak. Oke, berarti untuk wajib pajak badan semua urusan tentang perpajakan bisa di Kortex. Iya, betul Kak, seperti itu. Oh, ya, oke. Berarti sudah di Kortex semua ya Kak, nggak perlu di KKPP atau tempat lain, sudah bisa terintegrasi di Kortex. Iya, betul Kak. Oke. Nah, waktu dulu itu kan di aplikasi sebelumnya di DJP Online kan kita ada namanya kode verifikasi, token, dan sertifikat e-faktur yang dikirimkan melalui email ya. Oh gitu. Iya. Nah, lalu untuk sekarang itu gimana? Apakah masih pakai item itu atau kita ada item yang lain? Lalu untuk e-fakturnya ini apakah masih berlaku Kak? Oke. Jadi ini aku pisahin dulu ya. Berarti ada pelaporan SPT selain PPN sama pelaporan SPT PPN. Yang kalau SPT PPN kita pakainya kan web faktur kan. Nah, jadi kalau untuk melaporkan SPT itu kan seperti yang Kak Giri bilang tadi, kita harus minta dulu nih kodenya, baru nanti kita copy, kita pastekan ke SPT yang mau kita laporkan. Nah, kalau sekarang untuk pelaporan SPT sendiri, ini kita mekanismenya adalah melakukan pelaporan dengan cara pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pelaporan. Yang mana nanti setelah kita bayar itu akan otomatis pelaporan SPT-nya sudah berjalan. Nanti kalau sudah selesai, nanti akan mendapatkan bukti penerimaan Kak. Jadi setelah Kakak bayar sesuai dengan kode billing yang tergenerate langsung dari SPT di Kortex, itu nanti SPT-nya langsung terlapor. Nah, tapi untuk SPT saat ini itu kita pakainya adalah kode otorisasi Kak sebagai tanda tangan elektronik. Kalau dulu mungkin Kak Giri kenal sertifikat elektronik. Nah, wajib pajak kan dulu kalau mau melakukan tanda tangan elektronik itu pakainya sertifikat elektronik. Tapi kalau sekarang itu kita pakainya kode otorisasi salah satunya, begitu. Jadi kita pakai kode otorisasi dan tanda tangan elektronik itu ya? Iya. Yang pegawai pajak juga pakai dan wajib pajak juga. Semuanya pakai karena semuanya butuh pengesahan ya. Ya. Jadi ini dianggap sebagai pengesahan atau tanda tangannya lah. Jadi memang itu dikeluarkan dengan sadar gitu kan. Jadi dalam bentuk barcode untuk DTI-nya. Bukan, kalau untuk dari Kortex ini nanti salah satunya ada namanya kode otorisasi DJP atau KO DJP, yang mana kita akan membuat paspres kan. Jadi paspres ini sebagai kode, mungkin sebagai password gitu kan ya kayaknya. Jadi nanti setiap ada persetujuan untuk pembayaran ataupun pelaporan itu kita memasukkan paspres yang kita buat sendiri. Gitu. Nah, ini untuk kode otorisasi ini apakah ada tata cara nih untuk aktivasi kode otorisasi? Tentu. Jadi nanti kalau untuk kode otorisasi mungkin baiknya aku tunjukin aja kayak caranya. Oh iya iya. Nah, jadi gini Kak Giri. Gimana tuh Kak? Kalau kita mau aktifin kode otorisasi kita bisa masuk ke menu portal saya. Oke. Terus kita pilih yang permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nah, nanti akan muncul data kita. Oke. Terus kita bisa scroll ke bawah. Kita tinggal pilih nih Kak, rincian sertifikatnya mau apa. Oke. Nah, untuk rincian sertifikat yang paling simpel aja ya, kita bisa pilih yang kode otorisasi DJP. Jadi tergantung preferensi masing-masing orang ya Kak ya? Betul, karena bisa jadi nih setiap orang itu kan berbeda ya Kak. Jadi bisa saja mereka sudah punya kode otorisasi yang lain seperti dari pihak ketiga begitu. Nah, ini kita coba aja ya Kak bikin paspresnya. Nah, perlu diperhatikan juga nih Kak, untuk pembuatan paspres ini ada ketentuannya. Ya. Kita coba aja bikin.
Berarti harus mencakup huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol unik ya. Betul. Oke. Dan atas bawah harus sama. Atas bawah harus sama. Kalau udah, kita bisa pilih pernyataannya, kemudian kita klik simpan. Ya, betul. Nah, sampai muncul nih Kak, sertifikat digitalnya berhasil. Jadi nanti Kakak bisa unduh langsung bukti tanda terimanya di sini, dan nanti ini juga akan dikirimkan ke email. Gitu Kak. Cukup mudah ya untuk mendapatkan kode otorisasi ini. Oke, sampai ke email ya nanti ya untuk Betul. unduh buktinya. Betul. Tadi kita sudah membahas mengenai aktivasi akun Cortex sampai aktivasi otorisasi dan berbagai hal yang sudah kita bicarakan dari tadi. Semoga hal tersebut nih bisa bermanfaat buat para sahabat pajak di rumah, ya nggak Kak? Iya nih, amin ya. Semoga nanti untuk tahun-tahun kedepannya wajib pajak juga mudah ini untuk melakukan aktivasi melalui Cortex-nya. Karena Cortex ini kan sudah sangat simpel, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Betul Kak Geri. Dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Ya kan Kak? Betul, jangan lupa follow IG-nya KPP Pajak Sawah Besar 1. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.